Mazmur 69 ayat 34. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Mazmur 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Catatan si Bang Epan. Ada keresahan di dalam diri gua ketika membaca ayat nas di atas. Firman Tuhan di atas tidak salah, selalu benar. Namun ada loh orang-orang yang memanfaatkan orang-orang miskin, anak yatim, para janda sebagai alat atau berhala supaya hidup kita memperoleh sebuah pertolongan dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang miskin doanya pasti didengar dan dijawab. Anak yatim, janda miskin selalu dilindungi oleh Bapa. Emang masih kalau cari Tuhan sendiri nggak bisa apa? Emang masih beranggapan Tuhan pilih kasih gitu? Para janda, anak yatim, orang miskin diberkati Tuhan. Nah, hidup masih nggak diberkati Tuhan, sehingga masih bukan cari Tuhan terlebih dahulu, tapi cari mereka, para janda, anak yatim, orang miskin yang pertama, untuk ngedoain masih biar selamat usaha masih, biar diberkati kehidupan masih. Nggak begitu dong caranya, karena kita mencari Tuhan dahulu daripada yang lain, karena kita menggali hati Bapa dahulu daripada yang lain, sehingga kita mulai mengerti hati Bapa. Yesus Kristus ada di kehidupan anak yatim, orang miskin, para janda, dan orang tahanan yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki hati Bapa juga di dalam hidup kita? Ngomong aja, engkau milikku dan aku milikmu. Seriusan, beneran. Hewan liar yang jinak sebagai kategori hewan peliharaan aja di luar sana masih bisa kasih makan, bahkan dijadiin hewan peliharaan loh. Tanpa masih melakukan itu, Tuhan Bapa juga memelihara hidup hewan-hewan tersebut. Tapi kenapa orang miskin, janda miskin, anak yatim yang setiap hari nongkrong di jalan, yang butuh makanan supaya mereka bisa hidup kembali, masih nggak perhatikan? Masih dengan santainya ngomong biar Bapa yang memelihara mereka. Masih rela memberi makanan buat hewan liar tersebut. Masih rela membayar harga yang mahal untuk merawat mereka. Tapi masih terhadap janda miskin, anak yatim, para tahanan yang percaya Yesus, orang miskin di emperan toko, sudut pinggiran jalan, baik, lewat begitu aja. Tapi jadiin mereka sebagai alat atau berhala supaya hidup masih memperoleh keselamatan, berkat yang melimpah. Wow. Poinnya adalah, yuk cari Tuhannya didalami lagi. Yuk cari hati Bapaknya lebih dalam lagi. Jika kita berkata hati Bapa ada di dalam hidup kita ada di hati Bapa. Ayo, milikilah hati Bapa dan lakuin apa yang Bapa biasa lakukan yang tercatat di dalam Alkitab. Haleluya. Amin.